Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan, topik kami mengenai I/O system atau sistem input dan output. Jadi, yang pertama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Jadi saya sendiri, nama saya Ezra Wijaya, saya NPM 0054. Nama saya Fransiskus Jonathan Tanujaja dengan NPM 1908101162. Lalu nama saya Dimas Aditya Putra, NPM saya 190. Nama saya Zata Hasfi, NPM 116. Oke, jadi kita akan langsung ke PPT-nya saja. Oke, I/O system. Pengertian umum dari I/O system. I/O system atau yang sering disebut dengan sistem I/O adalah suatu mekanisme sistem input atau output yang ada di dalam komputer. Input adalah barang atau perangkat yang dimasukkan ke dalam komputer, sedangkan output adalah hasil atau akibat yang ditimbulkan dari suatu perangkat atau barang yang telah diproses oleh komputer. Kemudian di sini ada jenis-jenis komponen input dan output. Yang pertama ada perangkat input. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memberikan inputan perintah sehingga dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Terdapat dua jenis perangkat input, yaitu perangkat input langsung, yaitu contohnya mouse, keyboard, scanner, dan kemudian ada perangkat input tidak langsung, contohnya seperti card reader dan floppy disk. Yang kedua ada perangkat proses. Perangkat proses adalah perangkat yang digunakan untuk memproses suatu inputan agar dapat diterima oleh pengguna. Contohnya adalah CPU dan main memory. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ada perangkat output, yaitu adalah perangkat yang berfungsi untuk menampilkan dan mengeluarkan data yang telah diproses oleh perangkat proses. Terdapat dua jenis perangkat output, yaitu hard copy, contohnya printer dan plotter, kemudian soft copy-nya contohnya monitor dan speaker. Oke, untuk subtopik selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang perangkat keras input-output atau sering kita sebut I/O hardware. Jadi I/O hardware ini sendiri adalah perangkat keras input-output yang terdiri dari perangkat penyimpanan, perangkat transmisi, dan perangkat human interface. Contohnya sendiri adalah seperti disk, modem, mouse, dan keyboard. I/O hardware memiliki beberapa konsep yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada port. Port adalah koneksi yang digunakan untuk berkoordinasi dengan mesin. Setelah itu ada bus. Bus adalah koneksi yang menghubungkan antara perangkat dan dengan kabel. Setelah itu yang ketiga ada controller. Controller adalah alat yang digunakan untuk mengoperasikan port dan bus secara bersamaan. Setelah itu, di sini ada teknik operasi sistem input output. Jadi untuk teknik operasi yang pertama di sini adalah programmed I/O. Programmed I/O sendiri adalah sistem input output yang sudah diprogram sedemikian rupa dengan blok-blok perintah yang ada. Teknik operasi ini bisa dibilang sangat mudah tetapi banyak dikeluhkan untuk pengiriman data yang berkecepatan tinggi. Setelah itu, untuk teknik operasi yang kedua ada interrupt I/O. Interrupt I/O adalah sistem interupsi yang mana merupakan sebuah mekanisme yang cukup sederhana untuk mengkoordinasi input dan output yang sedang terjadi. Konsep interupsi I/O ini sendiri berguna untuk mengatur dan menginterupsi aplikasi kontrol yang ada. Setelah itu, teknik operasi yang ketiga yang sering kita tahu adalah Direct Memory Access atau DMA. Merupakan sebuah sistem I/O khusus yang berguna untuk menghindari pembebanan pada CPU utama oleh program input dan output. Cara kerjanya sendiri adalah host akan menuliskan DMA blok perintah yang berisikan pointer yang akan menunjuk sumber transfer, tujuan, dan jumlah byte, kemudian akan diberikan kepada memori. Setelah itu CPU akan menuliskan alamat blok perintah tersebut ke pusat DMA
sehingga pusat DMA dapat mengoperasikan bus memori secara langsung dengan menempatkan alamat pada bus tersebut untuk melakukan transfer tanpa melibatkan CPU. Jadi itu saja 3 teknik operasi sistem I/O. Lalu yang subtopik ketiga ada application I/O interface. Jadi application I/O interface itu adalah mekanisme yang digunakan untuk memudahkan pengaksesan data atau aplikasi, di mana sistem operasi akan melakukan penyederhanaan pengaksesan peralatan I/O. Pada interface aplikasi I/O terdapat beberapa kegiatan seperti abstraksi, enkapsulasi, dan juga software layering. Juga ada beberapa hal yang berhubungan langsung dengannya, yaitu peralatan blok dan karakter, lalu peralatan jaringan, dan juga jam dan timer. Lalu untuk subtopik keempat ada I/O request to hardware. I/O request to hardware contohnya saat membuka sebuah file. Pertama, device mana tempat file yang akan dibuka. Kedua, menerjemahkan nama file dalam device yang dituju. 3, membaca fisik file yang akan diakses. Keempat, data telah disiapkan untuk diakses dan diproses. Terakhir, mengembalikan kontrol pada proses. Oke, jadi cukup sekian dari kami kelompok 5. Jadi kami telah menjelaskan subtopik 1 sampai subtopik yang keempat. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan subtopik 5 sampai subtopik yang terakhir. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan.